Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, saya Virus Fatin Salsabila dengan NIM 0603521022. Saya Fadlur Rahman Syarif Putra dengan nomor NIM 0603521021. Saya Farfadila Utami dengan NIM 0603521023. Saya Hadifa Syakira dengan nomor NIM 0603521025. Kami akan mempresentasikan psikologi strukturalisme beserta tokoh-tokohnya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadifa Syakira dengan nomor NIM 0603521025. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang psikologi strukturalisme dengan tokoh George Muller. Psikologi strukturalisme merupakan aliran yang pertama dalam psikologi untuk mempelajari gejala-gejala kejiwaan, yang dimana metode yang digunakan adalah introspeksi atau elemen mawas diri. Dan untuk objek yang dipelajari dalam psikologi ini adalah kesadaran, yaitu dengan meminta seseorang untuk menceritakan kembali pengalaman masa lalunya atau perasaannya setelah dia melakukan sesuatu. Siapa sih George Muller itu? Jadi, George Muller adalah seorang pendeta yang lahir pada tanggal 27 September 1805 di Kronstadt, Rusia, dan meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 1898. Selain menjadi seorang pendeta, hal mulia lainnya yang George Muller lakukan ialah dengan mendirikan panti asuhan Ashley Down di Bristol, Inggris. Ia juga telah merawat 10.000 anak yatim piatu dengan mengandalkan pemeliharaan Tuhan. Dan ada juga salah satu hal yang membuat George Muller ini terkenal atau dikenal sebagai tokoh psikologi, yaitu karena salah satu tesisnya yang berjudul Sensory Attention. Bahkan George Muller juga memberikan sumbangan kepada psikologi, khususnya pada psikofisik, ingatan, dan persepsi visual. Dan sekarang saya akan membahas tentang pemikiran-pemikiran George Muller, yaitu yang pertama adalah George Muller mengemukakan apa yang disebut the right associative procedure, atau yang artinya adalah prosedur asosiatif yang benar, yang menyatakan bahwa proses mengingat dan lupa tidak semata-mata mekanistis dan otomatis, tetapi ada unsur aktivitas dari individu yang bersangkutan. Dan yang kedua, ada George Muller menentang hukum Weber-Fechner dan mengemukakan pendapatnya sendiri tentang hukum psikofisik dan hubungan antara persepsi dan hubungan rangsangan syaraf. Dan terakhir adalah George Muller mengatakan bahwa persepsi menimbulkan jejak-jejak tertentu seperti pada lensa kamera yang meninggalkan jejak-jejak gambar pada film. Prinsip ini kemudian dijadikan dasar dari prinsip isomorfi dari psikologi Gestalt. Dan berikut adalah sumber yang saya dapatkan untuk materi kali ini, yaitu psikologi strukturalisme dengan tokoh George Muller. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farfadila Utami dengan NIM 0603521023. Tokoh selanjutnya yaitu Hermann Helmholtz. Ia memiliki nama asli Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz yang lahir pada tanggal 31 Agustus tahun 1821. Ia juga merupakan seorang ahli dalam bidang fisika, fisiologi, psikologi, dan merupakan seorang profesor fisiologi di Königsberg dan Heidelberg serta profesor dalam bidang fisika di Berlin. Dalam bidang ilmu fisika, ia ini dikenal dengan teorinya yaitu konversi energi. Menurutnya, energi itu bersifat konstan walaupun terdapat perubahan kualitas. Hukum kekekalan energi tersebut berlaku juga dalam aspek psikologis. Kemudian dalam bidang ilmu fisiologis, ia meneliti fungsi penglihatan dan pendengaran. Sedangkan dalam bidang psikologi, ia dikenal karena kontribusinya pada munculnya ilmu psikologi sebagai ilmu yang mandiri, baik yang secara langsung maupun tidak langsung. Kontribusi secara langsung ini, ia melakukan penelitian-penelitian eksperimental terhadap persepsi indrawi dan melakukan pengukuran kecepatan impuls saraf yang berkontribusi pada apa yang sekarang disebut dengan reaction time study atau pengukuran waktu reaksi. Sedangkan yang secara tidak langsung, kontribusi Helmholtz ini terhadap psikologi melalui murid-muridnya seperti Weber dan Wilhelm Wundt. Helmholtz ini menganggap bahwa manusia itu berfungsi seperti mesin. Ia berkeyakinan tidak ada kekuatan misterius yang mengendalikan proses fisik dan psikologis manusia, semua bisa dijelaskan dengan hukum-hukum. Bagi Helmholtz, aspek psikologis manusia memiliki karakteristik yang sama dengan aspek fisik, yaitu sama-sama dikendalikan oleh hukum yang sama. Hukum itulah yang dapat menjelaskan proses fisik dan psikologis manusia.
Pada teori reaction time study ini, ia menyangkal anggapan umum bahwa impuls saraf berlangsung secara seketika sehingga kecepatannya sulit diukur. Ia melakukan eksperimentasi yang membuktikan bahwa waktu reaksi antara simulasi dan reaksi itu dapat diukur. Penelitiannya dilakukan terhadap seekor kodok, kemudian dilanjutkan terhadap manusia. Kesimpulan Helmholtz antara lain adalah bahwa impuls saraf manusia bergerak dengan kecepatan rata-rata 50,3 sampai 100,6 per detik, dan waktu reaksi antara satu orang dengan yang lainnya berbeda. Pengukuran terhadap impuls saraf ini sebenarnya tidak dimaksudkan untuk kepentingan psikologi, namun dampak dari penelitiannya ini dianggap berkontribusi dalam penelitian psikologi masa depan. Selain itu, Helmholtz juga menjelaskan mengenai apa yang disebutkan dengan persepsi indrawi. Hasil penelitiannya ini dituangkan dalam artikelnya yang berjudul The Origin and Correct Interpretation of Our Sense Impression. Menurut Helmholtz, persepsi menggunakan bahan baku dan hasil pengalaman sadar atau penginderaan. Dengan penggunaan masa lalu, innate idea tentang jarak, bentuk, ukuran, gerakan, dan hubungan kausalitas melalui proses penyimpulan yang tidak disadari, informasi indrawi tersebut lalu membentuk persepsi. Hari ini saya akan menjelaskan salah satu tokoh psikologi strukturalisme, yaitu Wilhelm Wundt. Sebelumnya, perkenalkan saya Virus Fatin Salsabila dengan NIM 0603521022. Let's get started. Sebelumnya, saya akan memberitahukan apa saja yang akan saya bahas dalam tokoh psikologi strukturalisme ini. Pertama, saya akan membahas biografi, kemudian pemikiran Wundt, dan yang terakhir membahas karya-karyanya. Mari kita mulai dari yang pertama. Wilhelm Maximilian Wundt atau yang kerap disapa Wilhelm Wundt lahir di Jerman 16 Agustus 1832 dan wafat di usianya yang ke-88 tahun pada 31 Agustus 1920. Wilhelm Wundt adalah seorang dokter sekaligus psikolog, fisiolog, dan juga profesor. Ia dikenal sebagai penemu psikologi modern dan dikenal juga sebagai bapak psikologi eksperimental. Sekitar di tahun 1879, ia mendirikan sebuah laboratorium di sebuah universitas kedua tertua di Jerman, yaitu Universitas Leipzig. Ia mendirikan laboratorium tersebut untuk melakukan riset psikologis. Di tahun 1881, ia juga membuat jurnal riset psikologis pertama. Di sepanjang hidupnya, ia telah menulis lebih dari 54.000 halaman buku dan laporan penelitian. Ia menghabiskan 46 usianya untuk melatih para psikolog dan membimbing 186 dokter. Di masa-masa terakhir hidupnya, ia fokus dengan studi psikologi sosial dan budayanya. Selain itu, ia juga telah menyelesaikan 10 jilid karyanya di bidang psikologi sosial. Selanjutnya, mari kita bahas pemikiran Wundt. Pemikiran yang pertama, adanya an alliance between two science atau aliansi antara dua ilmu, yaitu ilmu fisiologi dan psikologi. Fisiologi merupakan sebuah ilmu tentang fenomena kehidupan yang kita persepsikan melalui penginderaan eksternal. Sedangkan psikologi adalah yang memungkinkan manusia melihat ke dalam dirinya dari sisi internal dirinya sendiri. Jadi memang kedua ilmu ini terkait dengan pemikiran Wundt yang pertama. Aliansi ini juga sebagai aparatus atau alat dan juga teknik pengukuran di bidang fisiologi yang kemudian diaplikasikan ke bidang psikologis. Karena itulah, Wundt menamakan cabang ilmu baru sebagai psikologi eksperimental. Pemikiran yang kedua yaitu tentang pandangannya terhadap psikologi sebagai ilmu dan metodenya. Metode yang Wundt anjurkan untuk strategi ilmiahnya buat mengeksplor psikologi adalah experimental self-observation atau introspection, yaitu sebuah pengembangan dari metode perenungan. Metode experimental introspection tadi sangat diutamakan oleh Wundt dalam penelitian-penelitiannya. Pada masa ia memahami mind sebagai studi yang mencakup unconsciousness atau ketidaksadaran. Metode ini dianggap lebih unggul daripada introspeksi yang tradisional karena mampu lebih menjangkau tahap unconsciousness daripada yang terakhir. Metode ini juga digunakan pada subjek dewasa yang normal. Kemudian metode lainnya ada comparative psychological dan historical psychological. Pada metode comparative psychological, ini ditujukan untuk anak-anak, binatang, dan individu dengan gangguan kejiwaan untuk melihat perbedaan-perbedaan mental mereka.
Sedangkan metode historical psychological, metode itu untuk melihat perbedaan mental seseorang dari ras dan kebangsaan yang berbeda. Selanjutnya, pemikiran yang terakhir tentang pemahaman Wundt tentang psikologi relatif konstan, yaitu as the study of the mind and the search for the laws that govern it, yang artinya sebagai studi pikiran dan pencarian hukum yang mengaturnya. Namun, pandangan tentang metode paling tepat untuk menggali mind dan ruang lingkup mind itu sendiri berubah sejalan dengan perkembangan kematangan intelektualitasnya. Selanjutnya, Wundt telah menghasilkan banyak karya. Berikut ada beberapa karya yang dapat saya tampilkan. Yang pertama, ada Principles of Physiological Psychology. Karya tulis ini menjadi salah satu yang sangat penting dalam sejarah psikologi. Karya tersebut memakai sistem dalam psikologi yang berupaya menyelidiki pengalaman langsung dari kesadaran, termasuk perasaan, emosi, gagasan, terutama dijelajahi melewati introspeksi. Selanjutnya yang kedua ada An Introduction to Psychology, ketiga Elements of False Psychology, dan yang terakhir keempat Lectures on Human and Animal Psychology. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fandur Rahman Syarif Putra dengan nomor NIM 0603521021. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh psikologi strukturalisme, yaitu Hermann Ebbinghaus. Biografi Hermann Ebbinghaus. Hermann Ebbinghaus lahir pada 24 Januari 1850 di Bremen dan ia meninggal pada 26 Februari 1909 di Pomerania, Breslau. Ia seorang psikologi Jerman yang memelopori studi eksperimental memori dan dikenal dengan penemuan kurva melupakan dan efek spasi. Dia juga orang pertama yang menggambarkan kurva belajar. Ia adalah ayah dari neo-Kantian, filsuf terkemuka Julius Ebbinghaus, dan ia juga melakukan pekerjaan yang sangat asli dalam studi memori asosiasinya. Penelitian Ebbinghaus. Menurut penelitian Ebbinghaus mengenai memori, Ebbinghaus memiliki niat yang kuat untuk mendalami mengenai proses mental dan menelitinya, di mana dalam hal ini Wundt mengabaikannya. Ia menyatakan bahwa proses mental itu tidak tersembunyi dari pandangan, bahkan dapat dipelajari dengan menggunakan eksperimen. Hermann Ebbinghaus merupakan orang pertama yang secara sistematis mengenai ingatan terhadap non-sensationalist dan tentang retensi. Percobaan pertamanya dimulai pada tahun 1879 dengan hanya Ebbinghaus sebagai subjek. Hasilnya berupa memori pada tahun 1885. Memori yang digunakan pertama adalah penggunaan non-sensationalist untuk menemukan dasar hukum pembelajaran. Selain itu, salah satu suku kata non-sense tidak mudah untuk dipelajari dari yang lain. Metode penelitiannya tersebut masih tetap digunakan sampai sekarang. Kesimpulannya, bahwa ada beberapa variabel yang mempengaruhi ingatan, yaitu lamanya waktu antara belajar dan mengingat kembali, tipe benda dan jumlah materi yang diingat, dan pengaruh dari pengalaman belajar terhadap pengalaman belajar selanjutnya. Teori Ebbinghaus. Teori Hermann Ebbinghaus yang bersangkutan dengan memori bertekad untuk menunjukkan bahwa proses mental yang lebih tinggi mereka tidak punya tersembunyi dari pandangan, melainkan dapat dipelajari. Ebbinghaus ingin menggunakan pengkodean akustik sederhana dan latihan pemeliharaan yang daftar kata bisa digunakan. Namun, Ebbinghaus tahu bahwa pengetahuan sebelumnya terkena pembelajaran dan pemahaman orang tentang kata-kata akan mengganggu hasilnya. Kontribusi Ebbinghaus yang berpusat terutama pada deskripsi, observasi, dan spekulasi, dengan sebagian besar dari pekerjaan yang dilakukan oleh filsuf. Pemikiran Ebbinghaus menerbitkan sebuah metode baru untuk menguji kemampuan mental anak-anak sekolah yang disebut Ebbinghaus Completion Test. Yang kedua adalah Ebbinghaus mengemukakan hukumnya tentang rasio. Dari penemuan itu dapat dikatakan Ebbinghaus
berpendirian bahwa proses mengingat dan lupa terjadi secara tiba-tiba atau otomatis. Berikut di atas adalah sumber-sumber yang saya dapatkan untuk mencari referensi biografi atau apapun tentang Ebbinghaus. Ya, sekian yang saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan tokoh yang selanjutnya ada Ferdinand de Saussure. Saussure dengan nama lengkap Mongin Ferdinand de Saussure lahir pada tanggal 26 November 1857 di Geneva atau Jenewa, Swiss, dan meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 1913. Saussure mempelajari bahasa Sanskerta dan komparatif linguistik di kota kelahirannya. Kemudian melanjutkan studi di Paris dan Leipzig dari tahun 1875 sampai 1876. Ia menguasai bahasa Latin, Yunani, Jerman, Inggris, serta mempelajari kimia fisika, teologi, dan hukum. Pada usianya yang ke-23 tahun, ia memperoleh gelar doktor dari Universitas Leipzig, Jerman sebagai ahli linguistik historis. Ferdinand de Saussure dianggap sebagai salah satu tokoh penggagas aliran ini, meskipun masih banyak intelektual Prancis lainnya yang dianggap memberi pengaruh lebih luas. Aliran ini kemudian diterapkan pula pada bidang lain seperti sosiologi, antropologi, psikologi, psikoanalisis, teori sastra, dan arsitektur. Ini menjadikan strukturalisme tidak hanya sebagai sebuah metode, tetapi juga sebuah gerakan intelektual yang datang untuk mengambil alas eksistensialisme di Prancis pada tahun 1960-an. Aktivitas Ferdinand de Saussure yang menggeluti bidang linguistik inilah yang dianggap sebagai titik awal dari strukturalisme. Dan selanjutnya ada pemikiran dari Ferdinand de Saussure. Strukturalisme termasuk dalam teori kebudayaan yang idealistik karena strukturalisme mengkaji pikiran-pikiran yang terjadi dalam diri manusia. Strukturalisme menganalisa proses berpikir manusia dari mulai konsep hingga munculnya simbol-simbol atau tanda-tanda, termasuk di dalamnya upacara-upacara, tanda-tanda kemiliteran, dan sebagainya, sehingga membentuk sistem bahasa. Bahasa yang diungkapkan dalam percakapan sehari-hari juga mengenai proses kehidupan yang ada dalam kehidupan manusia. Dianalisa berdasarkan strukturnya melalui diakronis dan sinkronis, lang dan parole, sintakmatik dan paradigmatik, tanda dan penanda. Yang dimaksud dari diakronis dan sinkronis di sini adalah yaitu penelitian suatu bidang ilmu tidak hanya dapat dilakukan secara diakronis atau menurut perkembangannya, melainkan juga secara sinkronis, yaitu penelitian dilakukan terhadap unsur-unsur struktur yang sezaman. Dan yang dimaksud dari lang dan parole adalah penelitian bahasa yang mengandung kaidah-kaidah, telah menjadi milik masyarakat dan telah menjadi konvensi. Sementara parole adalah penelitian terhadap ujaran yang dihasilkan secara individual. Dan yang dimaksud dengan sintakmatik dan paradigmatik adalah sigmatik, yaitu hubungan antara unsur yang berurutan atau terstruktur, dan paradigmatik adalah hubungan antara unsur yang hadir dan yang tidak hadir dan dapat saling menggantikan, bersifat asosiatif atau sistem. Dan untuk penanda dan petanda, yang dimaksud oleh Saussure di sini yaitu adalah setiap tanda bahasa mempunyai dua sisi yang tidak terpisahkan, yaitu penanda atau imaji bunyi dan petanda, yaitu adalah konsep. Sebagai contoh, kalau kita mendengar kata rumah, pasti langsung akan tergambar dalam pikiran kita yaitu konsep rumah. Saussure memahami bahasa bukan sebagai substansi, melainkan sebagai bentuk, sebagai sebuah sistem tanda yang diorganisasikan berdasarkan aturan dalam atau intern. Ia yang pertama kali merumuskan secara sistematis cara menganalisa bahasa yang juga dapat dipergunakan untuk menganalisa sistem tanda atau simbol dalam sebuah kehidupan masyarakat dengan menggunakan analisis struktural. Oswald Kulpe, salah satu psikolog Jerman ini lahir pada 3 Agustus 1862 dan meninggal 30 Desember 1915. Awalnya ia adalah seorang sejarawan dari Latvia, tetapi karena ia tertarik dengan psikologi, maka ia belajar kepada Muller di Jerman. Oswald juga mendirikan sekolah psikologi yaitu Sekolah Psikolog Würzburg. Pemikiran Oswald Kulpe mengantisipasi gagasan pemikiran tanpa adanya imajinasi dalam karya awalnya. Dia menggunakan eksperimen untuk menunjukkan bahwa
kemampuan kita mengenali sesuatu yang pernah dilihat seseorang tidak terkait dengan apakah kita dapat mengingat gambarnya atau tidak. Kulpe percaya bahwa penelitian tentang proses berpikir pada saat itu, termasuk studi Wundt tentang hubungan antara pikiran dan gambar, belum lengkap, dipengaruhi oleh minatnya kepada filsafat. Kulpe percaya bahwa ada sensasi atau perasaan tertentu yang tidak dapat dijelaskan oleh gambar. Hubungan psikologi dengan Oswald Kulpe. Bagi dia, pikiran tidak terikat pada penginderaan, maka orang sering tidak menyadari bahwa yang terjadi selama berpikir, dan orang tidak dapat menciptakan kembali tahapan-tahapan proses berpikir ke dalam dirinya. Berikut di atas adalah sumber-sumber yang saya dapatkan. Terima kasih. Ya, sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang tokoh psikologi strukturalisme, yaitu Edward Bravo Titchener. Edward Bravo Titchener lahir pada tanggal 11 Januari tahun 1867. Ia adalah murid dari Wilhelm Wundt dan ia juga dikenal sebagai seseorang yang memperkenalkan aliran tentang pemikiran strukturalis. Titchener ini merupakan anggota asli dari American Psychological Association, tapi karena ia tidak pernah menghadiri satu pertemuan pun, oleh karena itu ia pada tahun 1904 mendirikan kelompoknya sendiri yang lebih dikenal dengan eksperimentalis. Pada tahun 1885, Titchener mulai belajar di Oxford. Pada awalnya, ia hanya menekuni bidang biologi saja, tapi kemudian ia mengambil studi tentang psikologi komparatif. Nah, selama di Oxford ini, ia mulai membaca tulisan-tulisan karya Wilhelm Wundt. Kemudian, pada tahun 1890, Titchener langsung belajar kepada Wilhelm Wundt di Universitas Leipzig, Jerman. Dan pada tahun 1892, ia mengambil gelar PhD-nya dalam psikologi di Universitas Leipzig, Jerman. Titchener ini bukan tokoh yang mempunyai alirannya sendiri, tetapi ia sangat berpengaruh dalam dunia psikologi karena ia adalah orang yang pertama kali menerjemahkan karya Wilhelm Wundt ke dalam bahasa Inggris, sehingga pada saat itu sangat mudah dipahami oleh sarjana-sarjana Amerika Serikat pada saat itu. Ada beberapa perbedaan pendapat tentang ajaran Wilhelm Wundt dan juga Titchener. Yang pertama itu mengenai emosi. Menurut Wilhelm Wundt, emosi itu terdiri dari 3 pasang kutub. Yang pertama yaitu lus anlus, kemudian spandung losum, dan juga eregung berbigung. Sedangkan menurut Titchener, emosi hanya terdiri dari 1 pasang kutub, yaitu lus anlus. Pendapat yang lain itu ada tentang perhatian. Titchener ini sangat berpegang pada ajaran Wilhelm Wundt yang mengenai segala kejiwaan harus dipelajari melalui penginderaan. Oleh karena itu, menurut Titchener, teori perhatian itu sangat berbahaya karena tidak berhubungan langsung dengan penginderaan, sehingga bisa menimbulkan kesalahan dalam hasil penelitian. Kemudian dalam psikologi strukturalisme ini, Titchener menggunakan metode introspektif. Walaupun metode ini sudah digunakan oleh Wilhelm Wundt, tapi Titchener menerapkannya dengan jauh lebih teliti. Nah, menurut Titchener, menggunakan metode ini akan sangat memudahkan untuk mendapatkan informasi yang dapat dipercaya tentang sifat pikiran. Ini saya akan menjelaskan salah satu tokoh psikologi strukturalisme, yaitu Franz Brentano. Pria bernama lengkap Franz Clemens Honoratus Hermann Joseph Brentano merupakan seorang yang berpengaruh di Jerman yang berprofesi sebagai filsuf, psikolog, dan mantan pendeta Katolik. Ia lahir pada 16 Januari 1938 dan wafat pada 17 Maret 1917. Franz Brentano belajar matematika, puisi, filsafat, dan teologi di Munich, Würzburg, dan Berlin. Ia sudah di sekolah menengah dan kala itu sudah berkenalan dengan skolastik di universitas. Ia juga belajar Aristoteles bersama Trendelenburg di Berlin dan membaca Comte serta para empirisis Inggris terutama John Stuart Mill yang semuanya memiliki pengaruh besar pada karyanya. Brentano menekankan bahwa pengetahuan kita harus didasarkan pada pengalaman langsung
Dia tidak berpendapat bagaimanapun bahwa pengalaman ini perlu dibuat dari sudut pandang orang ketiga, dan dengan demikian menentang apa yang telah menjadi standar ilmu empiris saat ini. Brentano terkenal karena mengklaim bahwa persepsi adalah salah persepsi, artinya persepsi itu salah. Bahkan dia menyatakan bahwa persepsi sensorik eksternal tidak dapat memberitahu kita apapun tentang keberadaan de facto dari dunia yang dirasakan, yang hanya bisa menjadi ilusi. Namun kita dapat benar-benar yakin dengan persepsi internal kita. Salah satu contohnya adalah ketika saya mendengar nada, saya tidak dapat sepenuhnya yakin bahwa ada nada di dunia nyata, tetapi saya benar-benar yakin bahwa saya mendengar. Kesadaran ini dari fakta yang saya dengar. Ini disebut persepsi internal. Persepsi eksternal, persepsi sensorik hanya dapat menghasilkan hipotesis tentang dunia yang dirasakan, tetapi bukan kebenaran. Oleh karena itu, dia dan banyak muridnya, khususnya Carl Stam dan Edmund Husserl, berpikir bahwa ilmu alam hanya bisa menghasilkan hipotesis dan tidak pernah universal, kebenaran mutlak seperti dalam logika murni atau matematika. Selanjutnya, Brentano sendiri tidak pernah mempraktikkan psikologi eksperimental. Menurutnya, pendekatan utama psikologi itu adalah observasi, bukan eksperimentasi. Ia sangat aktif mendukung pemasangan laboratorium pertama untuk psikologi eksperimental di Kekaisaran Austro-Hungaria, sebuah perkembangan yang dilanjutkan oleh muridnya Alexius Meinong di Graz. Brentano juga menolak pandangan Wundt, yaitu pandangan Wundt yang menyatakan psikologi fokus mengkaji isi dari kesadaran atau pengalaman-pengalaman yang disadari. Brentano juga berpendapat psikologi harusnya menekankan aktivitas mental daripada isi mental. Nah, ada dua cara untuk mempelajari aksi mental, yaitu melalui ingatan dan melalui imajinasi. Ada pendapat Brentano yang sangat bertentangan dengan pendapat Wundt, yaitu Brentano memandang kesadaran sebagai satu keutuhan yang diwujudkan oleh tindakan. Dengan demikian, tujuan strukturalisme, yakni menemukan elemen-elemen kesadaran, adalah sesuatu yang tidak bermakna bagi Brentano, karena studi semacam itu merusak keutuhan esensial kesadaran, dan elemen-elemen semacam itu jika memang ada, tidak memiliki makna psikologis. Namun, menurut Brentano, hanya produk kesadaran seperti aksi-aksi dan proses-proses yang benar-benar bermakna psikologis. Brentano setuju dengan elemen fisiologis atau biologis dalam aksi-aksi psikologis yang memberikan informasi namun tidak identik dengan aksi psikologis.